Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sobat semua ya, karena di waktu ini adalah di waktu sore hari. Di kesempatan kali ini kita ingin membeberkan rahasia atau gimana mas? Bukan ya. Jadi kali ini kita membeberkan mengenai bagaimana sih ring piston yang layak pakai dan tidak layak pakai ya. Kalau seumpama piston sih rata-rata dari sebagian besar piston itu masih layak pakai ya, walaupun dalam kondisi yang busuk dan bobrok. Lalu gimana nih ciri-ciri piston bukan piston ya, maaf. Lalu gimana sih ciri-cirinya untuk ring piston yang enggak layak pakai? Nah, di kesempatan kali ini saya udah menyiapkan dua blok nih Mas Bro. Dua blok, yang satunya itu adalah blok Mio, yang satunya blok Mio. Wes, sama-sama blok Mio kok dibedakan. Enggak ya, maksudnya adalah quarteran baru dan versi lama begitu Mas Bro. Nah, di sini udah ada blok Mio nih Mas Bro. Dua-duanya itu blok Mio. Ini Mio, tapi dengan perbedaan yang oversize yang berbeda ya. Ini kalau tidak salah itu adalah oversize 100, sedangkan ini adalah oversize 50 nih Mas Bro. 50 apa 050 ya, diantara itulah. Yang penting ada angkanya 50-nya begitu. Oke, langsung saja wes kita bahas mengenai ring yang tidak layak pakai ya Mas Bro ya. Kalau layak pakai kita udah tahu ya, nggak ngebul biasanya layak pakai ya. Kalau nggak ngebul biasanya masih layak pakai dan nggak jadi masalah ataupun tidak terjadi kecacatan yang berarti ya. Akan tetapi kalau ring piston maksud saya yang nggak layak pakai itu biasanya sukanya kebul Mas Bro, walaupun di bola balik kanan kiri atas bawah semuanya sama. Jadi walaupun ini sambungan diputar ke atas, putar ke bawah, putar ke atas, putar ke bawah, nggak ketemu juga. Jadi tetap nggak ketemu juga nih Mas Bro, tetap saja bocor alias kebul untuk motor sampean. Maka dari itu nih perlu diperhatikan hal yang paling penting di dalam perseheran ya. Itu adalah masalah ring nih Mas Bro, bocor apa enggak. Ini kalau ini adalah versi untuk ring kompresi ya. Ring kompresi entah itu ring kompresi depan ataupun belakang, intinya adalah ring kompresi. Ini udah tergolong aus ya Mas Bro, ini celahnya udah terlalu lebar. Tapi it's okay, itu semua enggak masalah banget ya. Istilahnya enggak masalah banget buat kebulan oli ya, karena ini masih rapet. Yo wajar kalau ini ring kompresi yo rapet yo. Oke, kita langsung bahas ke ring yang olinya. Nah, di sini ada 3 ring oli nih Mas Bro. 1 2 3. Jadi yang pertama kita perhatikan itu adalah kedua ring yang tipis itu Mas Bro. Jadi ini yang ring keriting atau yang disebut juga ring mie instan ya. Lah skarpe ngarannya opo, yang penting ringnya keriting. Nah, ini nggak perlu kita cek secara detail ataupun seksama, akan tetapi kita fokus kepada kedua belah ring ini ya. Istilahnya ring yang tipis itu yang seperti ini buat ring olinya. Nah, kita fokus saja terhadap ring ini, kita masukkan saja ke dalam bloknya dan nanti ada celah atau enggak gitu ya Mas Bro. Tuh cara memasukkan ring, kita masukkan saja seperti ini dan kemudian kita ratakan dengan piston yang ada di blok tersebut nih Mas Bro. Nah, kalau ring yang udah nggak bagus itu penampakannya seperti ini Mas Bro. Jadi kita fokus terhadap ring olinya saja nih Mas Bro. Karena ring oli, dimana ring oli itu adalah sebagai media pemampatan. Wadah, gambarin deh Mas. Oke, sebentar ya guys. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan ada celah nih Mas Bro nih. Nah, di sini ada celah sedikit sekali ya. Jadi ada celah sedikit sekali, mungkin sama rambutnya sampean itu lebih tipis lagi, dari pisau cutter lebih tipis lagi.
sama kertas juga lebih tipis lagi nih Mas Bro. Jadi di sini di pinggiran antara linier dan juga ringnya itu ada celah. Jadi si linier sama ringnya itu enggak sejajar ataupun berbeda arah ya. Walaupun berbeda arahnya itu cuman sedikit, tapi celah yang semacam ini itu bisa menyebabkan yang namanya olinya bocor nih Mas Bro. Jadi di sini ada celah di sebelah kanan ya. Kalau kita lihat dari kamera itu sebelah kanan. Dan kemudian di sebelah kiri juga ada di sini. Ini sama-sama celah. Jadi di situ ada cahaya yang tembus. Jadi kanan dan kiri itu ada cahaya yang tembus. Nah, disitulah yang namanya olinya bocor nih Mas Bro. Jadi kalau ring yang semacam ini itu udah nggak laku banget ataupun nggak wajib untuk dipakai. Karena kalau ring yang semacam ini kita pakai itu cuman akan menghabiskan oli saja. Ibaratnya kita itu akan beli oli samping ya. Tapi beli samping buat motor 4 takkan nggak banget Mas Bro. Oke, udah jelaskan kalau poinnya di situ Mas Bro. Oke, kemudian gimana Mas kalau ringnya masih bagus? Yang masih bagus sebentar ya, saya ganti blok dulu. Ini adalah oversize yang 100 dan saya ingin rolling ke oversize yang 50. Nah, ini adalah linear dengan oversize yang 050. Jadi aku akan tunjukin nih tentang ring yang masih layak pakai gitu ya. Di sebelumnya udah kita jelasin tentang bagaimana sih ring yang nggak layak pakai seperti itu tadi. Ada celahnya dia, jadi di situ tempatnya buat oli nyelusup aliasnya bocor begitu Mas Bro. Bocor halus kayak sampean. Oke, aku pasang ini ring buat yang masih bagus. Ini jadi kita rapihkan dengan pistonnya seperti ini. Nah, kita tekan. Udah ya. Nah, penampakannya itu seperti ini Mas Bro. Jadi bagian kanan ataupun kiri itu di bagian sini tuh nggak ada bayangan putih yang masuk ya, istilahnya nggak ada bayangan cahaya yang masuk baik di sebelah kanan ataupun kiri. Nah, seperti ini tuh kan, nggak ada bayangan yang masuk ya, jadi full hitam semuanya. Jadi kita udah nggak meragukan lagi kalau masih bagus itu posisinya seperti ini. Jadi antara linear dan juga ring itu sinkron, dianya sejajar dan saling bersentuhannya, jadi tidak ada yang berpisah seperti itu Mas Bro, baik di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Nah, tuh udah jelas ya perbedaannya, udah sangat jelas sekali kalau antara ring yang masih bisa dipakai dan tidak bisa dipakai, seperti itu tadi bentuk perbedaannya nih Mas. Terus masalah celah tuh kan berbeda sekali ya. Kalau ini hampir berhimpitan, akan tetapi dianya itu masih mempunyai celah, yaitu adalah sekitar 1 kertas kalau tidak salah ya. Kalau ini dianya itu celahnya udah lebar banget nih Mas Bro. Kalau kita ukur dengan menggunakan filler kick, dianya itu akan ketemu. Sebentar ya. Untung aku mempunyai filler kick yang usang. Nah, udah jelas ini adalah 015 nih Mas Bro. Nah, aku cari yang paling tebal. Aku dapat 1 mm. Coba kita masukin ke sini. Weh, masih kurang bro 1 mm-nya. Tuh kan, tuh masih ada celahnya, 1 mm pun masih kurang ya. Itulah tadi ya 015 dengan versus 1 mm, jelas perbedaannya jauh begitu Mas Bro. Oke guys Mas Bro, segitu aja dulu mengenai ring piston yang masih bisa untuk layak dipakai ataupun yang udah usang. Dan thank you banget nih Mas Bro yang udah nyimak video ini dari awal hingga akhir video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
awet tahunnya apa ya? Awet. Suwe rampung anu se kayak suwe. Biasanya kan gara-gara